Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel aku, Dian Indriani. Sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Sebelumnya, namaku Dian Indriani dengan NIM 18622011320. Aku dari Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan review dan menganalisis kritis artikel yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, dan Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Green Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Yuk langsung aja kita mulai. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian. Perusahaan adalah alat yang digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Satu di antaranya adalah dengan melihat kinerja ekonomi atau ekonomi performance yang dinyatakan dalam laporan keuangan perusahaan tahunan. Ekonomi performance yang baik dapat memberikan gambaran yang baik dan jelas tentang keberhasilan suatu perusahaan. Menurut Wulandari 2013. Research gap. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan menganalisis kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan perusahaan. Namun, di era ekonomi pasar yang saat ini menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, kondisi tersebut tidak hanya menuntut terciptanya kinerja ekonomi yang hanya keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga perlu dibarengi dengan perilaku kinerja ekonomi yang etis, menurut Wulandari 2013. Fenomena. Economic performance adalah kinerja relatif perusahaan atau berubah dari tahun ke tahun dalam kelompok industri sejenis atau industri yang beroperasi dalam bisnis yang sama, yang dicirikan oleh ukuran return tahunan perusahaan. Economic performance diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, peneliti sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research gap, dan fenomena dengan baik. Yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu environmental performance merupakan sumber informasi yang penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, menekankan biaya yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan peluang untuk memperoleh pasar baru menurut Porter dan Van der Linde 1995. Yang kedua, corporate image diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang dapat membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Menurut Ford et al. Tahun 2000. Yang ketiga, Orlitsky dan Benjamin pada tahun 2001 menyatakan bahwa investasi dalam corporate social performance bersifat jangka panjang. Corporate social performance diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik dengan stakeholder sehingga biaya pemantauan dapat dikurangi. Yang keempat, Hart 1995, McWilliams dan Siegel 2001, Hastert dan Salazar 2006, dan McWilliams et al. 2016 mendefinisikan Green Competitive Advantage sebagai suatu kondisi di mana perusahaan menduduki beberapa posisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijau di mana pesaing mereka tidak dapat meniru strategi lingkungan yang sukses dan mereka dapat memperoleh manfaat berkelanjutan dari strategi lingkungan yang sukses ini. Kritik. Tidak ada kritik untuk poin ini, penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi economic performance suatu perusahaan adalah Green Competitive Advantage. Konsep pengelolaan lingkungan seperti green design, green marketing, green product, dan green production ini sedang dikembangkan oleh berbagai organisasi dalam menghadapi tantangan dari upaya pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting dalam organisasi dan menjadi bagian penting dari manajemen bisnis. Menurut Chen et al. 2011. Ide dari Green Competitive Advantage menunjukkan pandangan tentang bagaimana organisasi sektor swasta memaksimalkan keuntungan dengan menghormati peristiwa alam yang berkelanjutan. Menurut Henderson 2011. Green Competitive Advantage adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan ekonomi performance tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Kritik. Peneliti sudah cukup memberikan penjelasan mengenai novelty penelitiannya. Pertanyaan yang keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apa pengaruh environmental performance terhadap economic performance dengan Green Competitive Advantage sebagai pemoderasi? Yang kedua, apa pengaruh corporate image terhadap economic performance dengan Green Competitive Advantage sebagai pemoderasi?
Yang ketiga, apa pengaruh corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi? Kritik. Peneliti tidak menjelaskan rumusan masalah dengan jelas, rumusan masalah hanya tersirat secara implisit. Pertanyaan yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah environmental performance, corporate image, dan corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan tujuan penelitian secara eksplisit tetapi mengonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. Pertanyaan yang keenam yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan environmental performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate image terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2013 sampai 2017. Yang ketiga, memberikan pemahaman mengenai hubungan corporate social performance terhadap economic performance dengan green competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2013 sampai 2017. Kritik. Peneliti belum menjelaskan secara spesifik kontribusi dari penelitian ini. Peneliti hanya memberikan penjelasan secara implisit. Seharusnya kontribusi penelitian dapat dijelaskan dengan lebih spesifik lagi. Pertanyaan 7 yaitu apakah green theory digunakan dalam penelitian ini? Green theory tidak ada. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan green theory digunakannya dalam penelitian ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan keterkaitan green theory digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Green theory tidak ada. Kritik. Karena peneliti tidak menjelaskan green theory yang digunakannya dalam penelitian ini, maka tidak ada keterkaitan yang dapat dijelaskan antara green theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pertanyaan selanjutnya yaitu buatlah gambar kerangka konseptual. Dapat dilihat pada gambar terdapat 3 variabel independen, yaitu environmental performance sebagai X1, corporate image sebagai X2, dan corporate social performance sebagai X3. Lalu ada economic performance sebagai variabel dependen atau Y. Kritik. Peneliti tidak menggambarkan kerangka konseptual, variabel dikenali secara implisit, kerangka konseptual di atas adalah hasil dari penelaahan oleh reviewer. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah hipotesis penelitiannya? Pertama, environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance. Ketiga, corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Keempat, green competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance. 5. Green competitive advantage memoderasi pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. 6. Green competitive advantage memoderasi pada hubungan corporate image terhadap economic performance. 7. Green competitive advantage memoderasi pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Kritik. Peneliti telah memberikan hipotesis penelitian secara eksplisit dan mendetail. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Variable dependen yaitu ada economic performance diukur dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Kedua, ada variable independen yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan green competitive advantage sebagai variabel moderasi. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan pendekatan penelitian namun definisi operasional variabel dan pengukurannya kurang jelas dan detail. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan teknik penarikan sampel secara eksplisit. Selanjutnya yaitu unit analisis. Jenis analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Alat analisis yang digunakan adalah Microsoft Excel aplikasi Ifuse versi 9.0. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan unit analisis secara eksplisit. Selanjutnya jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik dokumentasi.
Kritik. Peneliti sudah menjelaskan jenis data secara eksplisit. Selanjutnya, uji kelayakan model. Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan uji kelayakan model secara eksplisit. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dengan beberapa indikator penilaian, di antaranya yaitu model regresi data panel dan uji hipotesis. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan metode analisis data yang digunakan secara eksplisit. Pertanyaan ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar. Kritik. Peneliti sudah menjelaskan persamaan regresi secara eksplisit. Pertanyaan ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, dan pembahasannya. Statistik deskriptif tidak ada. Hasil uji kelayakan model dapat dilihat pada gambar. F statistik dengan nilai 8,35806 lebih besar daripada F tabel 2,68 dan nilai probabilitas atau F statistik sebesar 0,000012. Bisa diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu environmental performance, corporate image, dan corporate social performance mempengaruhi economic performance dengan green competitive advantage sebagai variabel moderasi, sehingga model ini dapat dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya, hasil uji hipotesis atau uji. Hasil dapat dilihat pada gambar. Kritik. Peneliti tidak menampilkan dasar hasil analisis statistik deskriptif, namun sudah menampilkan dasar hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis secara eksplisit. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini? Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance dan setelah dimoderasi oleh green competitive advantage memiliki pengaruh positif terhadap economic performance dengan nilai koefisien yang lebih besar. Kedua, corporate image tidak berpengaruh pada economic performance, tetapi setelah dimoderasi oleh green competitive advantage, corporate image memiliki efek positif pada economic performance. Ketiga, corporate social performance tidak berpengaruh terhadap economic performance dan setelah dimoderasi oleh green competitive advantage, corporate social performance juga tidak berpengaruh pada economic performance. Keterbatasan tidak ada, implikasi tidak ada. Kritik. Peneliti tidak menjelaskan keterbatasan dan implikasi dari penelitian. Seharusnya peneliti menjelaskan keterbatasan yang dialami agar dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti juga seharusnya menjelaskan implikasi dari penelitiannya sebagai dasar untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.